Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Esra Putri Simanjuntak, NPM 1C020-104. Di sini sudah ada rekan saya. Ayu Esra Stefania dengan NPM C1C020118. Kami dari kelompok 8 akan membahas kasus 1.1 tentang Lucor Corporation. Kasus yang pertama, kasus titik 1 yang pertama itu Lucor menunjukkan kinerja yang begitu bagus karena kemampuan Lucor untuk menjelaskan strateginya. Alasannya karena meskipun Ucup memiliki sistem operasi yang baik, pemilihan strategi yang unik, struktur organisasi yang lebih terdesentralisasi, sistem kompensasi dan pemberian bonus yang ketat, sistem tunjakan dan memiliki teknologi yang canggih. Namun apabila dengan semua keunggulan tersebut, Nucur tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan strateginya, maka Nucur tidak akan berhasil. Dan yang kedua itu ada aspek kegiatan pengendalian manajemen terdiri atas berbagai kegiatan. Yang pertama, merencanakan apa yang seharusnya dilakukan oleh organisasi. Ini berbagi ini merencanakan apa yang seharusnya dilakukan oleh organisasi. Strategi lucu difokuskan pada dua kompetensi utama. Membangun fasilitas manufaktur yang ekonomis dan mengoperasikannya secara produktif. Yang Yang B, mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas dari beberapa bagian organisasi. Nujur tidak menerima serikat buruh. Nujur memiliki sistem bonus dan insentif yang ketat. Selanjutnya, tidak ada PHK, hanya pengurangan minggu kerja jika produksi menurun. Selanjutnya, ada pembagian laba Nujur setiap Maret bulan berikutnya mencapai 20% dari laba perusahaan. Selanjutnya, ada hari libur karyawan sama dengan hari libur CEO. Yang C, mengkomunikasikan informasi. Nucur memiliki prosedur keluhan yang memperbolehkan karyawan untuk meminta tinjauan ulang atas keluhan yang mereka rasa tidak adil. Manajer utama menyelenggarakan makan malam tahunan dengan setiap karyawannya, bertemu dengan kelompok-kelompok yang terdiri dari 25 hingga 100 karyawan pada satu pekan. Seluruh manajer pabrik saling bertemu dengan pihak manajemen pusat 3 kali dalam setahun, pada bulan Februari, Mei, dan November, untuk meninjau kinerja masing-masing pabrik dan untuk merencanakan bulan-bulan dan tahun-tahun ke depan. Yang D, memutuskan tindakan apa yang seharusnya diambil jika ada. Tidak ada PHK, hanya pengurangan minggu kerja jika produksi menurun. Dan yang E, mempengaruhi orang-orang untuk mengubah perilaku mereka. Adanya sistem pemberian bonus yang ketat. Dan untuk yang nomor 3, A, mekanisme secara berkelanjutan sangat memperhatikan pegawai sebagai aset dan sumber daya manusia yang dialokasikan dengan baik. Yang B, mekanisme yang digunakan perusahaan untuk memfasilitas pembagian sharing. Bagi menjadi dua, seluruh manajer pabrik saling bertemu dengan pihak manajemen 3 kali dalam setahun pada bulan Februari, Mei, dan November untuk meninjau kinerja masing-masing pabrik dan untuk perencanaan bulan-bulan dan tahun-tahun ke depan. Yang kedua, manajemen masing-masing pabrik diberi otonomi yang dapat dipertanggungjawabkan secara esensial, mengoperasikan fasilitas sebagai sebuah lembaga bisnis yang independen. Dan yang terakhir, dalam membangun pabrik baru, perusahaan tidak menggantungkan diri pada kontraktor dari luar. Malahan sebaliknya, mereka menangani tanggung jawab untuk desain dan manajemen konstruksi kepada sebuah kelompok yang terdiri dari insinyur terpilih dan dari pabrik-pabrik kecil. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan kasus di nomor berikutnya, yaitu nomor 4, yaitu di mana dengan struktur organisasi yang jelas dan datar membuat pekerjaan Nucor menjadi efisien. Dalam kontribusi kendalinya, Nukor bertaruh pada teknologi penuangan lempengan tipis yang dikembangkan oleh SMS Schulman Simak, sebuah perusahaan Jerman Barat, staf insinyur dari lebih dari 100 perusahaan baja yang mengunjungi SMS untuk meneliti teknologi tersebut, yang dimana telah didemonstrasikan
dalam percontohan kecil tetapi belum terbukti secara komersial. Lalu di nomor yang kelima, ya karena dengan kondisi lingkungan perusahaan yang memandang karyawan sebagai aset. Perusahaan memberikan fasilitas kepada karyawan berikut, yaitu yang pertama, tunjangan berupa pembagian laba sebesar 20% yang dibagikan pada bulan Maret tahun berikutnya. Lalu yang kedua ada kompensasi berupa pemberian cuti selama 4 hari. Yang ketiga ada pemberian bonus yang dikaitkan dengan standar kehadiran dan keterlambatan. Di poin keenam, nomor keenam, para pesaing Nukor tidak pernah bisa meniru kerja Nukor Corporation karena Nukor menggunakan pabrik pembuatan baja tanur mini, bukan pabrik baja yang terintegrasi seperti pabrik baja lainnya, di mana pabrik baja terintegrasi hanya bisa menggunakan biji besi yang mahal sebagai bahan bakunya, sedangkan pabrik baja Nukor yang menggunakan tanur mini bisa menggunakan baja sisa yang didapatkan dari pasar bebas sebagai bahan bakunya. Namun kelebihan tanur mini adalah tidak bisa memproduksi baja untuk industri rumahan dan industri otomotif. Sejak tahun 1980, Nukor bisa memproduksi baja untuk industri rumahan dan industri otomotif dengan menggunakan tanur mini. Mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan mengenai kasus 1.1 Nukor Corporation. Sekian dari kami, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.